Anda tahu, biasanya kalau kita membicarakan sebuah rancangan arsitektur, ada ekspektasi tentang kepastian di sana. Anda menggambar cetak biru sebuah gedung, meletakkan fondasinya di satu titik koordinat, dan ya, gedung itu akan berdiri tepat di sana. Tentu saja. Gedung itu melayani tujuan yang sangat spesifik untuk kota tersebut, kan? Dia tidak akan tiba-tiba pindah atau berubah bentuk dengan sendirinya. Iya, betul. Bangunan fisik itu kan sangat terikat pada realitas geografisnya. Apa yang Anda bangun, ya itulah yang Anda dapatkan. Nah, tapi bayangkan kalau sebuah cetak biru yang awalnya dirancang murni untuk satu lokasi fisik, katakanlah sebuah kampus di tengah gurun, justru secara tidak sengaja membangun sebuah kota global yang sama sekali tidak terlihat di peta. Oh, wow. Itu analogi yang menarik. Lintas negara yang paling luas, paling rumit, dan dinamis di dunia modern. Itu pertanyaan besarnya. Hari ini kita akan membongkar fenomena tersebut melalui sebuah tulisan akademis yang menurut saya sangat memikat. Judulnya Transnational Religious Community and the Salafi Mission. Ini ditulis oleh Michael Farquhar dan merupakan salah satu bab dari buku Salman's Legacy. Ya, tulisan yang luar biasa detail. Bagi Anda yang mendengarkan, yang mungkin senang melihat bagaimana ide-ide global menyebar dan bermutasi, penelusuran mendalam kita kali ini benar-benar akan membuka mata. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh membedang isi buku ini, ada satu catatan konteks yang perlu kita sepakati bersama untuk Anda yang sedang mendengarkan. Silahkan, ini penting. Sumber materi yang kita bahas hari ini menyentuh ranah yang seringkali memicu perdebatan panas. Kita bicara tentang sejarah kebijakan luar negeri Arab Saudi dan perkembangan gerakan Salafi secara global. Betul. Itu topik yang sangat sensitif bagi sebagian orang. Tepat. Makanya kita duduk di sini murni untuk membedah fakta sejarah dan analisis sosiologis dari penulisnya saja. Fokus kita hari ini murni melihat infrastruktur sosialnya. Maksudnya melihat bagaimana manusianya berinteraksi ya? Iya, bagaimana manusia berinteraksi, beradaptasi, dan membangun komunitas melintasi batas-batas negara. Kita sama sekali tidak sedang memihak, menghakimi, atau mendukung pandangan politik maupun teologi manapun. Sepakat. Karena misi dari obrolan kita hari ini sebenarnya adalah menantang asumsi umum tentang globalisasi itu sendiri. Benar. Kita kan sering dicekoki narasi bahwa globalisasi itu kayak mesin giling yang meratakan segalanya, menghapus identitas lokal dan memaksa semua orang memakai seragam budaya yang sama. Narasi yang sangat populer memang. Tapi pertanyaannya, apakah manusia sesederhana itu? Ataukah penyebaran ide global ini justru menciptakan cara-cara baru bagi kita untuk berdebat dan mempertahankan tradisi lokal kita? Nah, untuk menjawab teka-teki itu, kita tidak bisa mulai dari konsep yang terlalu abstrak. Kita harus melihat langsung ke titik nol, ke epicentrum fisiknya. Yaitu Arab Saudi di awal dekade 1960-an ya. Spesifiknya di tahun 1961. Itu adalah tahun saat Universitas Islam Madinah atau IUM didirikan. Kenapa harus tahun itu? Dan kenapa mereka harus membangun institusi sebesar ini dari awal? Sebagai instrumen utama kebijakan luar negeri mereka. Jadi ada motif geopolitik di baliknya. Sangat kuat. Mereka ingin memposisikan diri sebagai titik pusat kepemimpinan dunia Islam. Jadi IUM ini bukan sekedar tempat orang datang untuk kuliah lalu pulang begitu saja. Ini adalah bisa dibilang sebuah proyek rekayasa sosial raksasa. Wow. Proyek rekayasa sosial, lalu apa strategi utama mereka untuk mewujudkan itu? Strategi utamanya adalah beasiswa. Mereka memberikan beasiswa penuh secara khusus dan dalam skala yang masif untuk pemuda non-Saudi dari seluruh penjuru dunia. Tunggu dulu. Ketika Anda bilang seluruh penjuru dunia, seberapa ambisius jangkauannya saat itu? Maksud saya, mengumpulkan orang lintas benua di tahun 60-an kan pasti butuh upaya logistik yang tidak main-main. Jalukawannya wannya samuas. Mereka berhasil menarik mahasiswa dari pelosok Afrika Barat, berbagai negara di Eropa, hingga ke wilayah Asia Tenggara. Ke Indonesia juga pastinya. Betul sekali. Target mereka adalah membawa ribuan pemuda ini ke Madinah, mendidik mereka dengan kerangka ajaran Islam bergaya Salafi yang selaras dengan tradisi resmi negara tersebut, lalu, nah ini kuncinya, membiarkan mereka kembali ke negara asal mereka. Oke, mari kita bedah ini. Seberapa besar skala program ini pada akhirnya? Skalanya bisa dilihat dari angka pelulusannya. Pada awal tahun 2000-an saja, tercatat sudah ada lebih dari 11.000 mahasiswa non-Saudi yang lulus dari IUM.
11.000? Iya, ini benar-benar mesin diplomasi dan penyebaran ideologis yang sangat terstruktur. Gila. 11.000 lulusan yang kemudian tersebar kembali ke negara asal mereka masing-masing. Kalau dibayangkan, ini tuh mirip seperti Silicon Valley, tapi untuk ideologi. Mereka ke dalam satu inkubator yang sangat intens, menanamkan satu set perangkat lunak pemikiran ke kepala mereka, lalu melepaskan mereka kembali sebagai duta dari ekosistem tersebut. Tepat sekali cara kerjanya. Tapi, bagaimana sebenarnya keseharian mereka di sana? Saya yakin menyatukan orang dari Senegal, Inggris, dan Indonesia di satu tempat pasti menimbulkan kekacauan komunikasi yang parah, kan? Nah, disitulah letak kecerdasan desain institusional kampus ini. Farquhar menjelaskan di bukunya bagaimana pihak universitas secara sengaja mengorkestrasi pengalaman para mahasiswa ini. Mengorkestrasi bagaimana maksudnya? Mereka tidak membiarkan mahasiswa dari negara yang sama berkumpul terus-menerus. Asramanya itu didesain khusus untuk mencampur berbagai kebangsaan di satu kamar. Oh, wow. Jadi dipisah secara paksa dari teman senegaranya. Iya, kalau Anda dari Asia Tenggara, teman sekamar Anda mungkin saja orang dari wilayah Balkan atau dari Afrika Barat. Memaksa mereka untuk keluar dari zona nyaman, bahasanya ya. Tepat sekali. Karena mereka tidak punya bahasa ibu yang sama, mereka otomatis dipaksa untuk menggunakan bahasa Arab sebagai lingua franca. Itu jadi bahasa pengantar mereka untuk sekedar bertahan hidup sehari-hari. Masuk akal. Kalau tidak pakai bahasa Arab, mau pinjam sabun mandi saja susah. Betul. Dan langkah-langkah fisik ini, tidur di asrama yang sama, mengikuti rutinitas ekstrakurikuler yang sama, secara teoretis memang dirancang untuk melebur perbedaan nasional mereka. Untuk menciptakan satu rasa solidaritas yang seragam. Iya. Bahkan, Farquhar mewawancarai seorang lulusan yang mengenang masa kuliahnya di sana, dan lulusan ini menyebut kelas mereka sebagai Kelas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kelas PBB. Kelas PBB. Iya, karena di satu ruangan kelas Anda bisa mendengar aksen bahasa Arab yang dipengaruhi oleh puluhan bahasa asli yang berbeda-beda. Jujur ya, konsep kelas PBB itu terdengar sangat romantis di atas kertas. Tapi, saya agak skeptis di sini. Silakan, bagian mana yang membuat Anda skeptis? Mencampur orang di asrama dan memaksa mereka bicara bahasa yang sama itu kan cuma urusan administratif ya. Apakah itu secara otomatis melakukan semacam copy-paste identitas global ke dalam otak mereka? Manusia kan bukan spons kosong. Betul, manusia sangat kompleks. Iya, kita membawa beban budaya, kebiasaan, dan kacamata lokal kita sendiri sejak lahir. Sulit membayangkan itu hilang hanya karena tinggal di asrama campur. Skeptisisme Anda itu sangat beralasan. Dan kebetulan, itu memang jantung dari perdebatan sosiologis dalam bab ini. Oh begitu? Ya. Ada asumsi yang sangat kuat di kalangan akademisi tertentu bahwa proyek semacam ini memang sukses menghapus budaya asli pesertanya. Salah satu pendukung utama teori ini adalah sosiolog terkenal asal Prancis, Olivier Roy. Ah, Olivier Roy. Apa argumen utamanya dia? Roy mempopularkan sebuah konsep yang dia sebut sebagai neofundamentalisme. Menurut teorinya ini, globalisasi dan gerakan transnasional semacam IUM ini pada akhirnya benar-benar memisahkan agama dari budaya lokal. Terpisah sepenuhnya. Ya, Roy berpendapat bahwa institusi seperti IUM menciptakan apa yang disebut ummah atau komunitas global yang sifatnya virtual dan terlepas dari akar aslinya. Jadi seperti identitas yang melayang-layang tanpa akar bumi. Persis. Dalam pandangan Roy, mahasiswa-mahasiswa ini secara aktif melepaskan identitas suku, kebangsaan, dan tradisi lokal mereka. Lalu mereka murni mengadopsi satu identitas global yang homogen. Seolah-olah budaya asal mereka diriset ulang menjadi nol. Wah, jadi menurut teori neofundamentalisme ini, mahasiswa asal Indonesia atau Senegal tadi pulang ke negaranya bukan lagi sebagai orang Indonesia atau Senegal, Menurut Roy begitu. melainkan semacam klon dari entitas global tanpa identitas lokal. Itu terdengar terlalu rapi. Dan saya berani taruhan, realitas di lapangan pasti jauh lebih berantakan dari teori itu. Anda 100% benar. Dan disinilah Michael Farquhar masuk. Dia menggunakan data lapangannya untuk memberikan pukulan telak pada teori Olivier Roy ini. Bagus. Apa yang Farquhar temukan?
Melalui wawancara yang mendalam, Farquhar menemukan bahwa kacamata lokal para mahasiswa ini itu sangat ulet. Identitas nasional dan kultural mereka sama sekali tidak terhapus oleh seragam kampus atau kurikulum. Saya butuh gambaran nyatanya. Bagaimana Farquhar bisa membuktikan bahwa identitas lokal mereka masih bertahan kuat meski sudah digembleng bertahun-tahun? Ada satu cerita yang menurut saya sangat mewakili fenomena ini. Farquhar menceritakan pengalaman seorang mahasiswa asal Inggris. Nah, keluarga mahasiswa ini memiliki latar belakang imigran dari Asia Selatan. Oke, pria Inggris keturunan Asia Selatan. Betul, pemuda ini terbang ke Madinah dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Dia membayangkan sebuah persaudaraan global yang setara dan ideal, persis seperti yang dijanjikan di brosur universitas. Ekspektasinya pasti selangit. Sangat tinggi. Namun, saat tiba di sana, alih-alih merasakan peleburan identitas yang harmonis, dia malah mengalami culture shock atau gegar budaya yang luar biasa parah. Hah? Apa yang membuatnya terkejut? Bukankah mereka secara teologi punya kesamaan keyakinan? Keyakinannya mungkin sama, tapi kebiasaan budayanya sangat berbeda. Mahasiswa asal Inggris ini bercerita betapa canggung dan anehnya dia saat melihat penduduk lokal di Saudi berjalan di jalanan tanpa memakai sepatu. Tunggu, tanpa sepatu? Iya, bagi dia itu sangat mengejutkan, dan lebih dari itu, dia juga merasakan adanya hierarki sosial yang tak terlihat. Dia secara terang-terangan mengeluhkan bagaimana beberapa orang Saudi memandang rendah mahasiswa pendatang seperti dirinya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Detail tentang orang tidak bersepatu itu krusial sekali loh. Benar, itu poin yang sangat penting. Keterkejutannya itu kan bukan tentang teologi sama sekali. Itu murni tentang norma kelas menengah Inggris. Fakta bahwa dia masih menghakimi atau merasa terasing oleh standar kebersihan lokal, itu membuktikan bahwa identitas Eropanya sama sekali belum hilang. Tepat sekali. Dia masih melihat lingkungan di sekitarnya dengan kacamata seorang pria dari Inggris. Silabus kampus ternyata gagal menembus filter budayanya. Tepat. Dan fenomena ini tidak hanya terjadi dalam pandangan mereka terhadap penduduk lokal saja. Farquhar juga mengobservasi apa yang terjadi di luar jam pengawasan kampus. Maksudnya saat mereka punya waktu luang. Betul. Ketika kelas selesai dan para mahasiswa ini pergi ke Masjid Nabawi untuk beribadah atau sekedar bersosialisasi, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membaur tanpa batas kebangsaan seperti di kelas PBB tadi? Dugaan saya, mereka pasti mencari orang yang logat dan selera humornya sama dengan mereka. Persis. Mereka cenderung mengelompok kembali dengan orang-orang sebangsanya. Orang-orang dari Afrika Barat akan duduk melingkar bersama. Begitu pula dengan mahasiswa dari Eropa atau dari Asia Tenggara. Kembali ke setelan pabrik ya? Betul. Realitas sosiologis menunjukkan bahwa narasi universal itu seringkali kalah oleh insting dasar manusia. Insting yang selalu mencari kenyamanan dalam kesamaan bahasa asli, makanan, dan latar belakang yang familiar. Oke, tapi kalau ceritanya seperti ini, berarti ada paradoks besar dong di sini. Paradoks bagaimana? Di satu sisi, identitas kebangsaan mereka terbukti tidak hilang, dan mereka secara natural masih nongkrong dengan kelompok sekampung. Tapi di sisi lain, belasan ribu orang ini secara nyata berhasil membentuk salah satu jaringan global paling solid di dunia saat ini. Itu poin yang tajam. Pertanyaannya, lalu apa lem perekatnya? Kalau bukan karena keseragaman budaya yang melebur, apa yang membuat ikatan antar alumni ini begitu kuat setelah mereka berpencar kembali ke seluruh dunia? Untuk memecahkan paradoks ini, Farquhar meminjam sebuah lensa analitis dari seorang pemikir bernama Talal Asad. Oke, apa kata Talal Asad? Dia mengajukan argumen bahwa jaringan transnasional ini sama sekali bukan sekumpulan orang yang 100% sepakat pada semua hal. Mereka bukan blok monolitik. Sebaliknya, mereka membentuk apa yang disebut sebagai sebuah komunitas diskursus. Komunitas diskursus berarti komunitas yang fondasinya adalah perdebatan atau wacana? Benar sekali. Apa yang sebenarnya mengikat mereka bukanlah kesepakatan final, melainkan kesepakatan tentang cara berdebat. Bisa diperjelas? Jadi mereka menggunakan literatur rujukan yang sama, metode pembuktian sejarah yang sama, dan mengacu pada parameter masa lalu yang sama untuk merespons masalah-masalah modern. Mereka punya banyak sekali ketidaksetujuan, tapi mereka bertengkar menggunakan bahasa dan aturan main yang sama. Logika ini sangat masuk akal. Coba kita tarik ini ke analogi yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya, lembaga Mahkamah Agung di sebuah negara demokratis. Boleh, silakan.
Kalau Anda melihat para hakim di Mahkamah Agung, mereka kan seringkali memiliki penafsiran yang benar-benar bertolak belakang tentang suatu isu. Hakim yang satu bilang sebuah undang-undang itu sah. Hakim yang lain bilang itu melanggar HAM. Mereka berdebat dengan sangat sengit. Betul, ada dissenting opinion ya. Tepat. Tapi, apa yang membuat mereka tetap menjadi satu institusi yang sah? Ya, karena mereka semua berdebat menggunakan buku panduan yang sama, yaitu konstitusi. Saya mengerti arah Anda. Mereka menolak argumen lawan bukan dengan opini pribadi semata, melainkan dengan merujuk pada pasal yang sama, di dalam buku yang sama. Aturan main itulah perekatnya, bukan kesimpulannya. Analogi Mahkamah Agung itu sempurna untuk menjelaskan fenomena IUM ini. Mereka terikat pada teks konstitusinya, bukan pada kesimpulan akhirnya. Betul. Dan Farquhar memberikan satu contoh kasus di lapangan yang sangat brilian tentang bagaimana komunitas diskursus ini bekerja, yaitu kisah para mahasiswa yang berasal dari wilayah Afrika Barat. Wah, bagaimana dinamika mahasiswa Afrika Barat ini saat mereka kembali ke negaranya? Jadi begini, secara historis, mayoritas masyarakat Islam di Afrika Barat itu sangat terikat pada tradisi mazhab Maliki. Bagi Anda yang mungkin belum familiar, mazhab Maliki ini adalah salah satu aliran jurisprudensi klasik yang sudah mengakar selama berabad-abad di wilayah tersebut. Oke, jadi sudah mendarah daging ya? Sangat mendarah daging. Praktek keagamaan sehari-hari di sana sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal dan penghormatan kepada ajaran ulama leluhur mereka. Nah, ketika mahasiswa dari wilayah ini datang ke Madinah, mereka diajarkan metodologi yang sangat sekali baru. Metodologi ala IUM tadi? Betul. Mereka diajarkan pendekatan salafi yang sangat menekankan pada pencarian bukti teks tertulis secara langsung atau dalil dari sumber-sumber paling awal. Ini sangat kontras dengan sekedar mengikuti tradisi yang turun-temurun. Sebentar. Kalau kita pakai teorinya Olivier Roy yang di awal tadi, mahasiswa Afrika Barat ini seharusnya pulang kampung dan langsung memberangus tradisi Maliki mereka kan? Karena itu kan dianggap tradisi budaya lokal. Tepat. Teori lama pasti akan memprediksi bahwa mereka akan membuang identitas lamanya demi identitas global yang murni. Tapi, coba tebak apa yang terjadi di dunia nyata. Apa yang terjadi? Sebagian besar dari lulusan ini kembali ke Afrika Barat dan tepat menjadi pengikut setia tradisi Maliki. Mereka sama sekali tidak membuang warisan lokal tersebut. Tunggu. Lalu apa gunanya mereka belajar bertahun-tahun di Saudi kalau mereka pulang dan mempraktikkan hal yang sama persis seperti sebelum mereka berangkat? Nah, disinilah letak inovasinya. Praktik sehari-harinya mungkin terlihat sama, tetapi bagaimana mereka melegitimasi praktek tersebut, itu yang berubah total. Oke, maksudnya cara mereka menjelaskannya. Ya, kalau dulu mereka mungkin melakukan tradisi Maliki hanya dengan alasan, oh ini yang diajarkan oleh tetua kita. Setelah pulang dari IM, alasannya berubah. Mereka menggunakan alat analitis yang mereka pelajari di Saudi untuk membela tradisi lokalnya. Oh, wow. Mereka mulai mencari teks spesifik, membedah dalil, dan menggunakan gaya perdebatan ketat ala IM untuk membuktikan bahwa tradisi Maliki mereka adalah tradisi yang paling benar secara tekstual. Itu manuver yang sangat cerdas. Jadi mereka pada dasarnya menggunakan perangkat lunak global yang baru mereka pelajari, justru untuk memperkuat dan memvalidasi perangkat keras lokal mereka sendiri. Analogi yang bagus lagi. Iya kan? Mereka mengimpor metodologi perdebatan tapi tidak membuang identitasnya. Ini benar-benar definisi sempurna dari komunitas diskursus. Universitas itu ternyata tidak mematikan kebudayaan Afrika Barat. Universitas itu hanya memberi mereka kosakata baru untuk bertarung di arena argumen. Persis. Dan ketika kita mulai menyadari bahwa komunitas ini dibangun di atas fondasi perdebatan, ini menjelaskan satu misteri besar lainnya. Misteri apa itu? Begini, kalau mereka dari awal diajarkan untuk selalu menguji argumen berdasarkan interpretasi teks yang ketat, maka wajar saja ketika mereka mengemasi koper, keluar dari asrama yang seragam, dan pulang ke realitas politik negara masing-masing. Mereka bisa berbeda pendapat. Bukan sekedar berbeda pendapat, mereka bisa mengambil jalan yang saling bertabrakan satu sama lain secara ekstrim. Oh, tentu saja. Kalau saya pulang ke sebuah negara dengan sistem monarki, dan teman sekamar saya pulang ke negara yang sedang mengalami revolusi demokrasi, lalu kami berdua membaca teks masa lalu yang persis sama, kesimpulan politik kami pasti berbeda. Betul, karena konteks masalahnya sama sekali berbeda. Apakah gesekan politik sesama alumni ini benar-benar terjadi di kehidupan nyata? Sangat nyata, dan retakannya sangat dalam. Realitas politik lokal menghantam keras narasi persatuan global tersebut.
Ini paling jelas terlihat dari sikap para lulusan terhadap negara yang mendanai beasiswa mereka sendiri. Maksudnya sikap mereka terhadap pemerintah Arab Saudi. Iya, Anda akan menemukan sebagian alumni yang kembali ke negaranya dan menjadi pembela kebijakan luar negeri Saudi yang paling setia. Tapi di saat yang sama, dari ruang kelas yang sama, muncul tokoh-tokoh yang justru menjadi kritikus paling tajam dan memusuhi kebijakan negara Saudi. Yang paling terkenal dan sering dibahas melibatkan lulusan IUM era 1960-an bernama Abdul Rahman Abdul Khaliq. Oke. Apa yang terjadi padanya? Setelah lulus, ia tidak kembali ke negara asalnya, melainkan menetap di Kuwait. Nah, di Kuwait realitas sosial politiknya kan berbeda dengan di Saudi. Di sana ada ruang untuk politik elektoral, jadi apa yang dia lakukan? Dia mengadopsi pendekatan politik yang sangat pragmatis dan aktif. Aktif dalam artian apa? Dia mulai membentuk kelompok yang secara langsung terjun ke dalam politik kepartaian. Dia menggalang massa, berkampanye, dan benar-benar bermain dalam dinamika oposisi politik modern. Dia sangat percaya bahwa institusi agama harus beradaptasi dengan sistem partai. Saya bisa menebak, teman-teman alumninya yang lebih konservatif pasti tidak senang dengan langkah ini. Oh, bilang tidak senang itu mungkin terlalu halus. Marah besar. Langkahnya ini dikutuk keras secara publik. Tokoh-tokoh ulama besar yang juga mengajar atau berafiliasi dengan IUM, seperti Al-Madkhali dan Al-Albani, menentang keras pendekatannya. Apa dasar argumen mereka untuk menentangnya? Mengapa politik kepartaian begitu dibenci? Karena mereka menggunakan metode pembuktian tekstual yang persis sama dengan yang dipelajari Abdul Khaliq. Menggunakan teks yang sama, kelompok konservatif ini berargumen bahwa keterlibatan dalam politik oposisi, demonstrasi, atau membentuk partai yang mereka sebut hizbiyah adalah sesuatu yang pada dasarnya memecah belah persatuan. Jadi dilihat sebagai sumber konflik. Betul, mereka melihatnya sebagai tindakan yang menyimpang dari kemurnian agama dan berpotensi merongrong otoritas penguasa yang sah. Yang mana, menurut penafsiran mereka, itu bisa memicu kekacauan sosial yang lebih parah. Ironis sekali ya. Kenapa ironis? Ya, bayangkan, dari satu institusi yang sama, dari satu kurikulum yang sama, lahir dua kutub yang sangat ekstrim. Yang satu menjadi aktivis politik praktis terjun ke partai, dan yang satu lagi menjadi loyalis yang sangat anti terhadap gerakan oposisi. Mereka saling menyerang secara terbuka, dan masing-masing membawa pengikutnya sendiri. Dan ingat, mereka saling menyerang menggunakan bahasa dan kerangka teologi yang sama. Ini benar-benar bagian yang harus digarisbawahi oleh Anda yang sedang mendengarkan. Kenapa kita perlu repot-repot peduli dengan perdebatan tokoh alumni dari puluhan tahun yang lalu di Kuwait atau Saudi? Karena relevansinya kuat sekali dengan masa kini. Sangat kuat. Karena ini menghancurkan mitos terbesar yang sering kita konsumsi sehari-hari. Kita kan sering banget ya melihat berita di televisi atau di media sosial yang melabeli gerakan agama lintas negara atau gerakan ideologis apapun, seolah-olah mereka adalah satu sarang lebah raksasa. Satu sarang lebah yang bergerak serentak. Iya, satu hive mind yang punya satu komando tanpa cacat. Padahal kenyataannya, Tidak ada yang namanya monolitik. penyederhanaan narasi oleh media itu memang sangat berbahaya, karena itu mengaburkan pemahaman kita tentang realitas sosiologis yang sebenarnya. Betul. Begitu ide-ide transnasional ini turun dari menara gading universitas dan bertabrakan dengan urusan perut, urusan mencari pekerjaan, dan urusan menavigasi struktur kekuasaan lokal, ide itu pasti bermutasi. Proyek utopis untuk menciptakan satu umat global, nyatanya harus selalu bernegosiasi dengan jalanan lokal yang berdebu dan penuh warna. Tepat sekali. Literasi kritis kita benar-benar diasah di sini. Kalau besok Anda membaca artikel yang menyamaratakan jutaan orang ke dalam satu payung ideologis, ingatlah cerita kita hari ini. Ingatlah kompleksitas manusianya. Iya, ingatlah pemuda Inggris yang terkejut melihat orang tanpa sepatu. Ingatlah mahasiswa Afrika Barat yang menggunakan dalil Madinah untuk membela tradisi lokal lamanya. Dan ingatlah alumni sebangku yang saling mengutuk di publik karena urusan partai politik. Kesamaan buku rujukan tidak pernah menjamin kesamaan jalan hidup. Fakta yang sangat manusiawi, bukan? Sangat manusiawi. Oke, mari kita tarik napas sebentar dan rangkum perjalanan wawasan kita hari ini. Kita mulai dari cetak biru sebuah kampus di tengah gurun pada tahun 1961 yang secara ambisius ingin mencetak serdadu ideologi global dengan menyeragamkan asrama dan bahasa. Tapi eksperimennya menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Benar. Eksperimen rekayasa sosial itu tidak melahirkan robot tanpa identitas. Alih-alih menghapus budaya lokal, institusi itu menciptakan sebuah komunitas diskursus.
Sebuah jaringan global yang diikat oleh seperangkat aturan tentang cara berdebat, sementara para anggotanya terus-menerus bertarung tentang bagaimana menerapkan ide tersebut di negara mereka, yang realitasnya saling bertolak belakang. Menarik kesimpulan dari sejarah ini ke masa depan, ada satu implikasi yang menurut saya sangat provokatif untuk kita pikirkan. Sesuatu yang layak Anda bawa pulang dan Anda renungkan setelah obrolan kita ini selesai. Oh, saya suka bagian ini. Silakan. Apa pemikiran akhirnya? Sepanjang penelusuran mendalam ini, kita kan membahas komunitas lintas negara yang dibentuk secara fisik. Inti dari mesin pembentuk komunitas ini adalah otoritas institusional di Madinah. Ya, mereka harus datang langsung ke sana. Betul, mereka harus terbang ke sana, mereka makan di kantin yang sama, bergesekan di asrama yang sama, otoritas atas kurikulum itu dipegang erat oleh satu pihak. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi pada komunitas diskursus ini di era internet tanpa batas hari ini? Wow. Itu masuk ke dimensi digital. Iya, saat teks rujukan, silabus, dan gaya perdebatan itu bisa diunduh dan dipelajari oleh siapa saja di YouTube atau media sosial tanpa perlu mendapat beasiswa atau menginjakan kaki di Arab Saudi. Aksesnya jadi terbuka untuk semua orang. Tepat. Apakah desentralisasi informasi ini akan membuat otoritas tradisional kehilangan kendali dan jaringannya hancur berkeping-keping? Ataukah ini justru melahirkan bentuk komunitas diskursus baru yang jauh lebih masis dan sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh siapapun? Wah, itu adalah teka-teki yang menakutkan sekaligus memukau. Kalau cetak biru fisik dengan pengawasan seketat KYM di tahun 60-an saja bisa menghasilkan variasi politik dan perpecahan yang begitu liar, bayangkan apa jadinya ketika cetak biru itu dilempar bebas ke dunia maya. Bisa diremix oleh siapa saja? Betul, bisa diretas dan dimodifikasi oleh siapa saja sesuai selera lokal mereka. Institusi aslinya mungkin masih berdiri kokoh di kota tersebut, tapi ide yang dilepaskannya kini berputar layaknya badai, membangun struktur-struktur tak terduga yang mungkin tidak lagi mengenali arsitek aslinya. Sesuatu yang pasti akan membuat kita melihat berita-berita global dengan kacamata yang benar-benar baru. Bahan renungan yang sangat solid. Membedah sumber diskusi kita hari ini, kami tahu ada banyak hal yang bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda, dan kami sangat menghargai Anda memilih untuk menajamkan pikiran di sini bersama kami. Sampai jumpa di penelusuran kita yang berikutnya.